Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun lagi bersama-sama. Tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur pada pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pagi hari ini, kita boleh bersama-sama kata menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk bersyukur, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan
bersyukur masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kehujanan
ada hadirat-Mu Tuhan, ada damai, ada sukacita berlimpah dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan, kasih karunia-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, semata-mata karena kasih karunia-Mu. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang membenarkan kami, sehingga kami layak dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembahkan. Mulialah nama-Mu
sembah kami sembah terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Pujilah namamu. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Sungguh dalam hadirat-Mu kami nikmati kedamaian. Sungguh dalam hadirat-Mu kami dapatkan sukacita berlimpah. Dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan baru. Sebab dalam hadirat-Mu ada kekuatan-Mu, ada kebenaran-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus di dalam pasalnya yang ke-10 dan mulai ayatnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 mulai, nanti sambung di dalam pasalnya ke-11 sampai yang ke-5. Tentu ada banyak hal yang Bapak Ibu juga bisa dapatkan dari apa yang mungkin saya bagikan. Selain dari apa yang saya bagikan, nanti Bapak Ibu juga boleh bagikan. Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Nah, satu pembelajaran firman Tuhan yang mau kita belajar pagi hari ini, dari apa yang Paulus katakan, Paulus nggak berani membandingkan diri dengan orang-orang yang memuji dirinya, atau dengan orang-orang yang merasa hebat, atau dengan orang-orang yang merasa benar. Karena seperti yang berkali-kali juga saya pernah katakan, lawan dari benar itu bukan hanya sekedar salah, tapi lawan dari benar itu adalah merasa benar. Nah, kalau berhadapan dengan orang-orang yang merasa benar, nah kita akan mengalami kesulitan. Karena selamanya bagi mereka, mereka lah yang benar dan kita lah yang salah. Nah, tentu lebih baik kita mengambil sikap seperti Paulus. Nggak usah membandingkan, artinya ya sudah, nggak usah diajak berdebat, karena toh mereka akan tetap merasa mereka yang paling benar. Yang lebih baik kita rendah hati, kita dianggap salah, minta maaf, selesai. Nah, apalagi kalau dalam konteks ayat ini, mereka merasa mereka yang lebih hebat. Ya sudah, berikanlah rasa hebat itu kepada mereka. Dan bukankah kita diajar oleh firman Tuhan, biarlah kita semakin kecil, tetapi Yesus semakin besar. Nah, ini prinsip kebenaran yang harus kita praktek. Dan saya harus terus belajar mempraktekkan hal ini. Karena sekali lagi, seperti Paulus katakan, ya sebenarnya cukup keras Paulus bilang, alangkah bodohnya mereka itu. Nah, dan kita akan menjadi orang yang lebih bodoh
Kalau kita mau membandingkan diri dengan orang-orang seperti itu, kita akan menjadi lebih bodoh kalau kita mau konflik atau berantem dengan orang-orang seperti itu. Nah, ini kebenaran pertama yang Paulus ajar kepada kita pagi hari ini. Dan secara pribadi saya diteguhkan dan dikuatkan dengan ayat ini. Nah, untuk apa yang sedang dan akan saya hadapin. Nah, seperti itu. Jadi saya bersyukur pagi-pagi mengawali hari ini, saya diberi kebenaran firman Tuhan. Dan tentu firman Tuhan bukan cuma untuk kami, tapi firman Tuhan juga untuk setiap kita. Jadi kebenaran yang pertama adalah tetap rendah hati Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau menghadapi orang-orang yang tinggi hati. Orang yang memuji dirinya sendiri itu kan tinggi hati. Harusnya nanti kita akan melihat di ayat-ayat berikutnya. Oke, ayat 13 katakan gini, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas dari kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, Paulus menceritakan tentang apa yang dia alami hari-hari itu, tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah pelayanan, yang kita tahu sama-sama pada waktu itu bukan cuma dia memang yang melayani, tentu ada begitu banyak orang yang bersama-sama waktu itu murid-murid Kristus di tempat-tempat yang lain juga melakukan seperti apa yang Paulus katakan. Dan ternyata bukan cuma zaman sekarang Bapak Ibu. Sudah sejak zaman dulu yang namanya persaingan itu ternyata di kalangan manusia itu ya memang sesuatu yang sudah biasa terjadi. Tapi bagaimana kita belajar memiliki respon yang benar di tengah-tengah persaingan. Nah, apalagi kalau dalam konteks pelayanan, Bapak Ibu. Pak Simon pernah sampaikan, di dunia bisnis saja sekarang orang-orang sudah mempunyai respon yang benar bahwa toko-toko yang sejenis dengan toko kita itu bukan pesaing, bukan kompetitor saja, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa memacu kita untuk kita lebih baik lagi. Nah, apalagi kalau sampai di dunia pelayanan. Kalau di dunia pelayanan kita merasa orang-orang yang sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, notabene-nya gereja lain mungkin, komsel lain mungkin, katakan itu jadi sebuah dianggap menjadi saingan dan itu membuat respon yang negatif. Aduh, alangkah sangat disayangkan. Tapi itu realita yang dialami oleh Paulus. Sehingga Paulus katakan, kami nggak mau memegahkan diri atas apa yang kami kerjakan, bahkan kami juga nggak mau melanggar patok-patok batas apa yang orang kerjakan. Dan kami juga nggak bermegah atas apa yang orang lain kerjakan. Nah, tapi realitanya Paulus ngadepin orang-orang seperti itu. Ngadepin orang Kristen, pengikut Kristus, murid-murid yang bekerja, tapi itu tadi, mereka memuji diri mereka. Kalaupun mereka merasa lebih hebat dari Paulus, ya Paulus juga nggak ambil pusing Bapak Ibu. Kalau mereka menganggap mereka lebih hebat dari Paulus, mereka punya patok area yang nggak boleh diganggu-gugat, Paulus juga nggak pusing Bapak Ibu. Karena bagi Paulus,
Ayat yang terakhir katakan gini, ayat 17-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan karena apa yang kita kerjakan, kita mau bermegah. Bukan kita mau membanggakan apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau bermegah, mari kita bermegah di dalam Tuhan. Artinya begini, kalau kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari ini, harusnya kita bangga punya Tuhan yang mau mempercayai kita untuk melakukan semua pelayanan itu. Tapi ya realitanya sampai hari ini kan masih kita bisa lihat, Bapak Ibu. Rasa bersaing, rasa tersaingi, rasa lebih hebat dari pelayan yang lain, itu nggak bisa ditutupin. Tapi dari sisi kita, kebenaran firman Tuhan, mari mengingatkan kita. Karena ayat 18 katakan ini, sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, hari ini, mari, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang dipuji Tuhan. Paling tidak seperti kalimat yang berkali-kali saya katakan, biarlah sampai pada akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan, kembali ke rumah Bapa di surga, kita akan mendengar pujian dari Bapa kepada kita gini, sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Biarlah apa yang kita lakukan dengan kerendahan hati kita, kita kerjakan seperti Paulus tulis kepada jemaat di Kolose, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Artinya semua pelayanan, semua pekerjaan yang kita mau lakukan, lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, bukan supaya dipuji orang, apalagi untuk memuji diri sendiri, membanggakan diri sendiri untuk apa yang kita kerjakan. Bukankah kita sadar kalau kita bisa melayani Tuhan itu juga karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Nah, kita belajar dari sikap hati Rasul Paulus. Mari kita belajar terus rendah hati. Jangan kita menjadi orang yang lebih bodoh dari orang yang bodoh, yang memuji dirinya sendiri, yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya paling benar. Tapi biarlah kita dipuji oleh Tuhan karena kerendahan hati kita, karena ketulusan hati kita, karena kesetiaan kita mengerjakan bagian yang Tuhan sudah berikan. Jangan berusaha kita bermegah di atas pekerjaan orang lain. Nah, ini perikop yang dalam sekali tentunya, tapi sangat sederhana untuk dipraktekkan. Walaupun memang nggak gampang untuk dipraktekkan, kalau kita masih ngikutin keinginan daging. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ketika daging kita tunduk pada roh, karena seperti Yesus katakan, daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Nah, bagaimana kita memiliki roh yang lemah lembut, kita memiliki roh yang rendah hati, sehingga kita akan bisa belajar seperti Paulus pagi hari ini. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga sering mengalami hal-hal seperti ini. Orang merasa tersaingi, orang merasa kita mau menginvasi daerah mereka, tapi pagi hari ini jangan jadi orang yang bodoh. Tapi mari rendah hati supaya kita tahan uji. Karena sekali lagi katakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi mari hari ini kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, kita praktek firman Tuhan. Nah, kita masuk kepada pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Nah, bahkan kita tahu dari ayat-ayat ini, yang dimaksud oleh saya tadi, saingan-saingan Paulus itu ternyata juga rasul-rasul yang lain, yang lebih senior Bapak Ibu. Karena dikatakan, tapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya. Ini ungkapan Rasul Paulus menghadapi mungkin Rasul Petrus yang memang orangnya kadang agak saklek, agak frontal, main tubruk sana-sini. Nah, tapi ya kita belajar dari firman Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna di antara kita. Bahkan level Rasul pun juga nggak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Di level penatua juga nggak ada yang sempurna. Saya diberkati dengan ungkapan Hengki kemarin di hari Minggu. Kenapa ada orang bisa memandang salah? Karena orang menganggap kalau penatua, kalau pemimpin itu sudah harus sempurna kayak Tuhan. Sehingga ketika ada sedikit saja kesalahan, seperti Paulus katakan, ya Paulus sih bersyukur kesalahan atau kebodohan kecil Paulus bisa diterima. Tapi ketika kita memandang orang lain, bahkan apalagi pemimpin sebagai Tuhan yang sempurna, sama seperti istri saya pernah salah memandang dan mengasihi saya seperti Tuhan, sehingga dia berusaha mengasihi saya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, sampai akhirnya ketika saya melakukan sedikit kesalahan, dia bisa rasa kecewa berat. Nah, Rasul Paulus juga mengungkapkan hal yang sama. Ini ternyata yang menjadi pesaing-pesaing dia yang ditulis di pasal sebelum itu ternyata rasul-rasul yang lain yang sudah lebih dahulu. Kan Paulus pernah katakan, ya di antara mereka, akulah yang paling terakhir. Makanya Paulus katakan apa? Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya. Paulus menganggap rasul-rasul yang senior itu, wow, sebenarnya nggak bisa menandingi dia lah, nggak bisa menandingi mereka lah. Tapi sekali lagi, Paulus juga punya pengetahuan sebenarnya kalau menurut latar belakang, makanya Paulus katakan, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Yang kita tahu sih secara manusia, murid-murid Yesus itu orang-orang maaf, yang sederhana, yang kadang nggak berpendidikan, cuma nelayan, walaupun memang ada pemungut cukai juga. Tapi Paulus, kita tahu background-nya itu sarjana. Dia seorang ahli Taurat, dia seorang yang punya pengetahuan banyak firman. Tapi kita belajar dari Paulus, kerendahan hatinya. Jadi ketika menghadapi tanda kutip yang saya katakan, orang-orang yang senior merasa disaingi, seakan-akan karena memang Paulus kan lebih cepat geraknya kemana-mana. Tapi Paulus katakan, aku nggak mau memujikan diri. Biarlah Tuhan yang memuji hidup kita. Karena Paulus juga ingin menjaga supaya jemaat di Korintus itu tidak mendengarkan Injil yang lain, tidak mendengarkan Yesus yang lain, tidak menerima roh yang lain. Karena sekali lagi, seperti apa yang Paulus juga katakan, bukan berarti saya mau mengatakan rasul-rasul mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, enggak. Terkadang itu tadi, bicara soal pengetahuan, kita tahu nanti di surat Galatia. Di surat Galatia kita akan tahu, dan saya percaya Tuhan izinkan tulis hal itu supaya kita bisa belajar. Karena Paulus pernah menegur dengan keras Petrus. Karena Petrus melakukan kemunafikan, kata Paulus. Ini bukan bicara soal penyesatan, bukan. Tapi
Paulus menegur Petrus karena dia berlaku munafik. Waktu orang-orang Yahudi belum datang, dia masih bisa makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, dengan orang-orang Yunani. Tapi ketika kelompok orang Yahudi datang, Paulus tiba-tiba memisahkan diri, takut dicap bahwa dia sama seperti orang Yunani. Nah, sementara Paulus kan enggak. Dia punya pengetahuan. Padahal Petrus kan kita tahu waktu kasus dengan Cornelius, bahwa Tuhan itu cinta segala bangsa. Nah, artinya begini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan di awal tadi. Nggak ada yang sempurna. Jangankan pemimpin kelompok sel, jangankan pemimpin ibadah, jangankan penatua, jangankan rasul hari ini, saya mau katakan. Tapi mari kita miliki sikap kerendahan hati. Kalau berhadapan dengan orang yang memuji diri, dengan orang yang merasa benar, sudah. Nggak usah diajak debat kusir, Bapak Ibu. Lebih baik engkau minta maaf, kalau dianggap salah, selesai. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang dipuji Tuhan. Dan bagian kita tetap kerjakan mana yang Tuhan patokkan, pakai bahasa Paulus, patok, sudah dipatok nih loh bagian kamu, udah kerjain aja. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sudah kerjakan saja. Gak usah merasa bersaing, apalagi mau berdebat. Masing-masing kita ini sudah punya talenta, masing-masing kita ini sudah punya kapasitas, masing-masing kita ini sudah punya bagian yang Tuhan sudah tetapkan. Kerjakan saja segala sesuatu yang Tuhan percayakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang lain dari apa yang kita baca pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Ko Simon mau sampaikan dari sisi bisnis, gimana respon ngadepin para kompetitor. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai gereja pelayanan lebih kacau daripada dunia bisnis itu sendiri. Ya, baik. Selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan sudah datang kepada kita, ya kan? Karena memang manusia kita ini loh kadang-kadang kalau kita tidak berpengetahuan, ya orang lain semua jadi musuh kita. Tapi kalau kita semakin hari kita semakin diisi oleh kebenaran dan pengetahuan yang firman Tuhan datang kepada kita, hidup ini, ya kan? Kalau kita udah menganggap orang itu kompetitor kita udah tambah satu musuh, ya. Jadi apa yang saya inginkan dalam hidup saya yaitu tentunya apapun yang menjadi ya kan penghambat kita itu buat saya itu bukan musuh atau bukan sesuatu yang melemahkan kita, tetapi bagaimana kita harus berjalan untuk menang, ya. Kita menangnya dari mana? Kita harus mengukur semua itu dengan firman, ya kan? Ini baru-baru ini juga ada satu tempat cabang kami, ya kan? Kebetulan dia juga teman saya, tahu-tahu dari tempat saya 4 ruko dia bangun, ya kan? Usaha yang sama. Jadi anggota saya bilang, wah Pak gimana Pak, itu teman Pak begini-gini. Saya bilang gini, mereka datang itu bukan membuat kita lemah, tapi mereka datang tuh membuat satu semangat buat kita, ya kan? Kalau orang-orang yang hidupnya yang tidak mau mengenal kebenaran, ya kalau bisa ya saya jangan ada saingan, ya kan? Nah, kekeliruan di situ banyak yang kita lakukan. Tapi saya bilang sama mereka, supaya selama ini Anda santai-santai, ya kan? Nah, Anda harus semangat. Itulah namanya hidup. Hidup ini kata firman Tuhan satu pertandingan. Jadi saya selalu bicara kepada teman-teman, ya kan? Kalau Anda mau menang, ya kan, Anda harus berlatih lebih baik lagi. Jadi bukan itu kita, wah janganlah saingan dengan saya ini supaya saya santai. Oh itu kekeliruan terjadi. Karena Tuhan izinkan, ya kan, maka itu mungkin ya kan ada yang
teman seiman dengan kita, berbisnis sama dengan kita, lantas dia maju, kita nggak maju, lantas kita mau, Tuhan nggak fair ini ya, Tuhan ini nggak tolong saya. Cuma Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Cuma yang membuat kegagalan itu adalah bukan Tuhan. Kita sendiri yang membuat segala sesuatu itu, sehingga ya kan kita merasa Tuhan nggak bela, padahal Tuhan selalu bela kita. Ya, Tuhan sudah memberi segala sesuatu, tapi kita sukanya apa? Kadang-kadang kita juga ya dalam hal kecil kita selalu menganggap Tuhan itu kacungnya kita. Jadi ini yang kadang-kadang kekeliruan yang menurut saya ini perlu saya perbaiki. Ya kan, bagaimana ya kan. Nah, jadi kita nggak usah takut orang lebih hebat dari kita, tapi kalau dia bisa lebih hebat dari kita belajar dari dia. Apa menjadi dia lebih hebatnya, ya kan? Nah, soalnya kan kadang-kadang dunia ini kan ada dua. Mau ilmu hantu atau mau ilmu Tuhan. Kalau kita mau ilmu hantu, ya tiga hal. Halal haram pun dihantam. Tapi kalau kita mau ilmu Tuhan, ya kita harus ukurannya. Oh, firman Tuhan ada dan mengajar. Ya kan? Nah, kalau kita tahu dunia ini banyak orang yang sukses, tapi ada tumbal-tumbal yang harus dia bayar. Tapi Bapak kita yang di surga itu sudah menebus kita, yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Nah, kita malah kalau udah berhasil nyalakan Tuhan. Nah, di sini yang saya dapat ya kan, mari sama-sama kita belajar untuk lebih ya mengerti pada diri kita sendiri terutamanya ya. Sudah itu kita jangan menyalahkan orang lain. Semakin sehari berjalan saya semakin mendapat hikmat dari Tuhan. Ya kan? Memang manusia itu tidak mau dikatakan salah. Ya, maka saya selalu meeting dengan anak-anak buah saya katakan, saya tidak mengatakan Anda salah, tapi saya mengatakan kekeliruan Anda lakukan ini karena Anda tidak pernah evaluasi dalam hal satu pekerjaan. Ya, hidup kita ini harus kita evaluasi. Ya, seperti Pak Heri bilang, firman Tuhan katakan kita nggak sempurna, tapi dengan mengevaluasi kita, ya kan, nah, dengan kegagalan-kegagalan yang pernah kita lalui, itu sebetulnya Tuhan tidak menghendaki kita gagal. Cuma gagal karena kita tidak punya persiapan yang baik. Kita tidak tanya Tuhan apakah ini bagian kita atau enggak, ya kan? Kita lihat orang bergerak seperti saya lah ya, lihat, aduh dimakan memang berat sekali ya, perjuangannya demikian, ya kan? Dia bisa rusak, bisa basi, ya kan? Banyak hal. Tapi kalau main properti kan kita lihat aja, dia nggak bisa busuk, nggak bisa apa. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, ya kan ada aja, ya kan. Jadi maka itu saya rasa semua itu kita tanya sama Tuhan dulu, ya kan. Jadi manusia kita, tapi kadang-kadang Tuhan belum jawab, kita jawab dewean, ya kan. Nah, jadi yang saya dapat supaya kita sama-sama jangan memegahkan diri seperti firman Tuhan hari ini. Jangan merasa aku hebat, tetapi yang kita rasakan bahwa aku hebat karena ada Tuhan yang menyertai aku. Karena saya rasakan selama perjuangan, ya kan, kalau tanpa Tuhan itu, ada tidak saya yang lakukan mengandalkan kekuatan saya? Ada. Maka saya evaluasi. Hari ini saya sedang bicara kepada dua anak saya dan semua anggota saya, ya kan, mari, ya kan, andalkan Tuhan. Ya, memang salah satu pendeta pernah berbicara gini, Tuhan tuh maha adil. Orang bertanya sama dia, Pak, dia bukan orang anak Tuhan, tapi kenapa dia diberkati? Nah, itulah keadilan Bapa kita di surga tuh begitu luar biasa. Ya kan, dia ciptakan siang juga bagi orang-orang yang tidak percaya, juga dia kasih. Nah, tapi kelebihan kita, ya kan, kalau kita bisa melakukan segala sesuatu, ya kan, sesuai dengan firman, ada bedanya. Bedanya apa? Keselamatan sudah terjamin, jadi apapun yang kita bisa nikmati itu kita tidak lagi hidup dengan hawa nafsu dan sebagainya. Ya kan, kerakusan itu kadang-kadang ya kita melihat tangga kiri kanan, ya kan, langsung kita juga berpikir, oh gini-gini.
Nah, itu kita mulai mengevaluasikan. Demikian, Her, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih kok untuk sharingnya buat mengingatkan kita. Jadi kalau memang bicara soal kesempurnaan, tidak ada mana yang sempurna. Dari satu sisi kita nggak boleh menuntut orang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Nah, tapi dari sisi kita harus terus mengevaluasi diri, kita terus mengupgrade diri. Karena Paulus katakan kepada jemaat di Roma, kita harus bergerak maju, semakin tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi seperti berkali-kali saya katakan, kita harus selalu di dua sisinya secara seimbang. Tapi sekali lagi, mari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kerjakan saja bagian kita, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan nggak usah takut tersaingi. Jangan sampai kita memuji diri, tetapi biarlah kita dipuji oleh Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang lebih bodoh, menghadapi orang yang bodoh karena memuji dirinya sendiri, karena orang merasa benar. Karena sekali lagi, berhadapan dengan orang yang merasa benar, ya sudah, lebih baik kita rendah hati, tetap rendah hati, salah ya tinggal minta maaf, bahkan dipersalahkan pun tetap minta maaf, selesai Bapak Ibu. Oke, itu saja yang kita dapat karena waktu. Ini anak-anak sudah mulai sekolah, jadi istri saya juga sudah langsung ke dapur. Oke, silakan, Hengki. Pak, sebentar Pak, saya mendapatkan di 2 Korintus 11 ayat 3 Pak. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular untuk dengan kelicikannya. Jadi kadang-kadang di dalam keluarga kita juga kita banyak menuntut kepada pasangan karena keinginan hati kita. Tapi mulai pagi hari ini kita belajar, kita mau koreksi dari kehidupan kita sendiri, dari pribadi kita sendiri, yaitu kita untuk mengasihi atau menghormati pasangan kita. Oke, itu aja saya dapat bagikan di pagi hari ini, Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami terus datang ke hadapan-Mu, kami terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan memiliki respon yang positif ya Bapa. Kami mau juga hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus mengajarkan kami ya Bapa. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, bukan keegoisan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan kami yang hebat dan gagah ya Tuhan, tapi Engkau Tuhan Allah yang dipermuliakan ya Bapa. Biarpun kami dipersalahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memuji setiap kami ya Bapa. Bahkan di dalam keluarga kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan melakukan bagian-bagian setiap kami ya Tuhan. Kami sebagai seorang suami Tuhan yang akan mengasihi dan menyayangi istri kami ya Bapa. Bahkan kami seorang istri Tuhan akan selalu menghormati suami kami ya Bapa. Itu adalah bagian dari setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan menjalankan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga apabila dalam pelayanan kami Tuhan, kami juga mau terus taat akan kebenaran firman-Mu, kami akan terus menghormati otoritas kami ya Bapa. Dan kami juga terus akan belajar penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, di mana kami juga sehati dan sepakat ya Tuhan. Kami berdoa buat Pak Siregar ya Tuhan, yang di mana proses pemulihannya untuk sembuh ya Bapa. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu terus tercurah kepada Pak Siregar Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan terus pulihkan. Tuhan terus memberikan kekuatan yang terbaik ya Bapa. Setiap organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga kepada Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana ada stroke ringan ya Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Bapa. Tuhan pulihkan setiap organ-organ tubuhnya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di darahnya Tuhan boleh lancar mengalir ya Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki ya Bapa.
Bapak, kami percaya Tuhan, Ibu Mirianti terus diberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Kami serahkan Pak Sirega dan Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga pelihara anak-anaknya dan juga cucunya dimanapun berada ya Bapak. Terima kasih, Tuhan juga berkati Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu atas Pak Heri ya Tuhan, dan juga Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan Pak Heri ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, biarlah Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun problema dan masalah yang kami hadapi, bahkan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar ya Bapa. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami. Bahkan anak-anak kami, cucu kami semua juga Tuhan pelihara dengan baik ya Bapa. Biarlah setiap kami dan keluarga-keluarga kami hari demi hari akan terus mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini juga kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Bangsa kami penuh damai sejahtera-Mu, penuh sukacita-Mu ya Tuhan. Dan juga perekonomiannya Tuhan berkati ya Tuhan. Keamanannya Tuhan lindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berkati pemerintahan kami. Biarlah pemerintahan ini berjalan dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kami mengawali hari ini bersama dengan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami mempraktekkan, melakukan, dan hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, di dalam pekerjaan dan pelayanan, apa saja dikerjakan tangan kami yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Bahkan tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, sehingga kami nikmati perlindungan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.